sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, khusus para ustadz, para hujjaj, para sesepuh, dan segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan surah Az-Zumar yang terakhir kita sudah sampai di ayat 20. Pada ayat 20 Allah menegaskan bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Sesungguhnya Allah la yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Janji yang dimaksud di sini adalah janji tentang kebangkitan, janji tentang dikumpulkannya seluruh manusia dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa demikian? Ditegaskan demikian karena kita tahu ayat ini hadirin ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah, ayat yang turunnya di kota Makkah atau sebelum hijrah. Dan yang diajak bicara itu adalah orang-orang musyrik Quraisy atau orang-orang musyrik Mekah. Di antara sifat orang musyrik Mekah itu mereka tidak percaya kalau ada hari kebangkitan. Yang namanya hidup mah hidup aja, mati aja udah mati begitu. Itu keyakinan sebagian musyrik Mekah. Oleh karenanya ditegaskan di ayat 20 kemarin, ditegaskan bahwa Allah la yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Janji tentang kebangkitan, janji tentang pahala dan balasan-balasan untuk orang-orang yang beriman berupa surga di mana ada ruangan-ruangan, ada kamar-kamar, dan di bawahnya itu mengalir air. Insya Allah jadi tempat kita di sana ya. Amin. Itu semua janji tidak akan Allah ingkari. La yukhlifullahul mi'ad. Dan Allah pasti akan bangkitkan seluruh makhluk. Allah akan bangkitkan manusia untuk dimintai pertanggungjawaban.
Pada ayat yang berikut ini, ayat 21 surat Az-Zumar, sini Allah akan menunjukkan bagaimana kudrah, bagaimana kuasa Allah dalam menghidupkan sesuatu yang mati hanya dengan air. Ini kaitannya dengan ayat 20, bahwasannya Allah sangat kuasa, Allah sangat bisa dan mampu untuk menghidupkan yang sudah mati, menghidupkan yang sudah dalam kubur. Itu Allah sangat mampu dan bisa. Maka Allah berfirman di ayat 21 ini, qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Alam taro ay alam ta'lam annallaha anzala minas sama'i ma'an. Tidakkah engkau melihat bahwa sungguhnya Allah menurunkan dari langit, menurunkan air. Fasalakahu yanabi'a, maka kemudian Allah masuki air tersebut dalam sumber-sumber. Adkhalahu amkinatan nam'in, Allah masukkan ke dalam sumber-sumber mata air. Fil ardi, di tanah. Tsumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu, kemudian Allah keluarkan sebab air tadi tumbuh-tumbuhan mukhtalifan alwanuhu, yang banyak ragamnya. Tsumma yahiju, kemudian mengering tumbuhan tadi. Fatarahu musfarran ba'dal khadrati, maka engkau melihat setelah hijau tumbuhan tersebut, matalan engkau melihatnya musfarran, menjadi kuning. Tsumma yaj'aluhu hutaman, kemudian Allah menjadikannya sebagai daun atau pohon yang terpatah-patah. Futatan maksudnya daun yang terpotong-potong, yang remuk. Inna fi dzalika ladzikra tadhkiran, sesungguhnya dalam yang demikian itu, dalam turunnya air, Allah menumbuhkan dan kemudian seiring dengan waktu maka hancur. Dalam demikian itu tadhkiran, ada peringatan di ulil albab, untuk orang-orang yang memiliki akal. Yatadakkaruna bihi, yang dengannya mengambil pelajaran. Lidalalatihi ala wahdaniyatillahi ta'ala, karena dalil atau petunjuk pada peristiwa tersebut atas keesaan Allah, wa qudratihi, dan juga atas kudrah atau atas kekuasaannya Allah terhadap semua yang Allah kehendaki. Pada ayat 21 ini jelas di sini menunjukkan Allah menunjukkan bagaimana Allah menurunkan air dari langit, kemudian Allah titipkan air tersebut ke dalam tanah. Jamaah rahimakumullah, air dari langit Allah titipkan ke dalam tanah. Ini artinya memang Allah permudah untuk kita. Kalau kita butuh apa-apa, enggak langsung turun dari langit. Kalau kita minta apa-apa, tidak turun dari langit, tapi ada yang dititipkan. Apa yang dititipkan di bumi, apa yang dititipkan di dalam tanah itu, ya mata air, sumber-sumber mata air, sumber-sumber yang ditampung oleh tanah. Kemudian sebagian kita ambil pakai jet pump, kalau sekarang ya, zaman dulu ya pakai pompa kodok, pakai pompa dragon, itu namanya zaman dulu lagi pakai timba. Itu semua asalnya air dari langit. Air dari langit kemudian Allah turunkan dan Allah titipkan di bumi. Titip air ini maksudnya adalah untuk memudahkan kita, untuk memudahkan manusia dan juga memudahkan makhluknya. Enggak terus langsung butuh air turun dari langit, butuh air turun dari langit, kan susah kalau gitu. Maka Allah titipkan itu di mata air atau sumber-sumber mata air yang ada di dalam bumi atau di dalam tanah ini. Allah turunkan dari langit, nah kemudian ini Allah titipkan di bumi. Nah setelah itu dengan air tersebut, hadirin, dengan air yang sudah masuk ke dalam tanah, Allah tumbuhkan, atau air yang turun dari langit, Allah tumbuhkan pohon-pohonan, Allah tumbuhkan tanaman-tanaman yang beraneka macam. Beraneka macam di sini bisa beraneka macam rasanya. Mangga sama nanas sama-sama kuning, beda ya rasanya Pak ya? Beda. Namanya buah semangka sama buah itu mah pugu. Semangka sama-sama merah, semangka sama
Buah naga ia rada kemerah-merahan, itu sama-sama merah, cuma rasanya lain. Ini semua hadirin tumbuhnya dari air yang sama, dari air langit yang memang rasanya ya tawar aja, tawar udah, nggak ada rasa apa-apa. Masuk ke dalam tanah, dititipkan ke dalam tanah, dari tanah juga airnya sama. Nggak ada yang namanya air buat nyiram buah naga rasanya rada manis-manis dikit. Buat semangka kayaknya manisnya kurang karena airnya lebih banyak. Sama semuanya. Tapi dengan jenis air yang sama Allah tumbuhkan zar'an mukhtalifan alwan. Allah tumbuhkan pohon-pohonan yang bentuknya, yang ragamnya itu macam-macam. Padahal airnya sama itu juga. Ini dari buahnya. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat saudara, bukan cuma buahnya yang beraneka ragam, pohonnya juga, daunnya lain. Daun waru sama daun wajik itu mah remi ya. Daun waru sama daun mangga kan beda. Kemudian daun kelor sama daun saga juga beda juga. Ini dari air yang sama Allah tumbuhkan bentuk-bentuk ragam-ragam tumbuhan yang berbeda. Betapa dalam yang demikian ini banyak sesuatu yang menakjubkan, banyak sesuatu yang mengagumkan kita. Kenapa kita biasa-biasa aja? Karena udah keseringan kita ngeliat itu, dan udah kesibukan untuk merenungkan. Tapi kalau kita renungkan, kalau kita tafakur merenungkan peristiwa-peristiwa tumbuhnya tanaman, tumbuhnya buah-buahan dari air yang sama, itu sungguh menunjukkan sesuatu yang ajib, sesuatu yang mengagumkan. Dan kita nggak akan bisa. Petani misalnya, atau berkebun, orang yang berkebun itu nggak ada yang namanya bikin semangka, nggak ada. Cuma ya dia cuma modal ini aja, tenaga, kemudian nyiramin air aja, udah. Yang urusan nanti nungguin itu mah Allah. Yang ngasih cat warna buah naga ya bukan petani. Yang ngecat cabe apa dipilok apa diapain cabe itu, ada hijau ada merah, itu yang melok yang ngecat juga bukan petani juga, Allah. Airnya sama, dan airnya juga bukan dari kita juga, dari Allah juga semuanya. Allah yang mengatur semua itu dengan air yang sama, kemudian Allah tumbuhkan pohon-pohonan yang berbeda. Di antara pohon-pohonan ada yang buahnya bisa kita makan, ada yang buahnya tidak bisa kita makan. Ada yang buahnya tidak bisa kita makan. Dulu di sini banyak rengas, pohon rengas. Tahu rasanya gimana bang rengas bang? Nggak bisa dimakan itu. Ya kalau mengkudu masih karuan bisa dimakan. Ya daunnya juga bisa buat nasi goreng. Semuanya dari buah-buahan itu tidak semuanya bisa dimakan, tapi ada yang tidak bisa dimakan. Ada yang rasanya itu pahit, ada yang rasanya itu segar, ada juga yang tidak berbuah saudara. Ada juga yang memang tidak berbuah, ya udah pohon-pohon begitu aja. Beringin, kalau beringin ada buahnya yang beringin. Ada ya. Yang nggak ada buahnya apaan? Apa? Pandan. Iya. Ada juga pohon-pohonan yang memang nggak ada buahnya, tapi tetap itu semua adalah di bawah kudrah, di bawah kekuasaan Allah, dan Allah bisa untuk menumbuhkan ini. Jamaah rahimakumullah, sebagian ulama memang bahkan banyak ulama tafsir itu menyamakan antara turunnya Al-Quran dengan turunnya hujan. Turunnya hujan dari langit, turunnya Al-Quran dari langit. Yang disirami oleh Al-Quran itu adalah hati, yang disirami oleh hujan adalah tanah atau bumi, secara umum bumi. Nah cuma beda-beda. Yang namanya hati itu juga beda-beda. Ada hati orang-orang yang memang hatinya itu seperti tanah subur. Kalau disirami dengan ayat-ayat Al-Quran atau disirami dengan nasihat-nasihat yang memang sumbernya dari ayat Al-Quran, walaupun nasihat bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ceramah-ceramah, itu semua asalnya dari Al-Quran. Mubalik atau kiai-kiai itu kan sudah menerjemahkannya untuk mendengarkan nasihat sampai itu Al-Quran ke dalam hatinya, maka menumbuhkan keimanan. Keimanan juga beda-beda. Ada yang imannya kuat, tinggi, ada yang imannya pendek, ada beda-beda. Itu hati orang mukmin aja beda-beda dalam menerima siraman Al-Quran yang turunnya dari langit.
Ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah, ada yang sedang, ada yang pohonnya tinggi, ada yang pohonnya rendah, ada yang pohonnya sedang. Ini dari segi Al-Quran dipandang sebagai ayat, dipandang sebagai suatu yang turun dari langit. Turunnya kepada hati orang-orang atau hati manusia. Di antara hati itu hadirin sama kayak tanah, ada yang seperti hati orang mukmin bisa menumbuhkan. Tapi tumbuh sekedar tumbuh aja, itu juga ada yang tumbuh bisa dimanfaatkan lagi sama orang banyak. Dikasih nasihat, kemudian tumbuh dalam hatinya ilmu atau pengetahuan-pengetahuan, bisa diambil lagi pengetahuan itu untuk orang-orang banyak lagi. Ada yang seperti ini. Ada yang hanya sekedar tumbuh, buahnya ada cuma dikit, bisanya buat dia doang. Habis ngaji kemudian nggak dipakai lagi buat ngajar, cuma dimamalin di rumah, dipakai buat wudhu, dipakai buat ngamalin sholat duha, ngamalin sholat wajib dan puasa, itu kepake buat sendiri. Ada jenis tanah yang begitu, menumbuhkan sesuatu tapi buat diri sendiri aja. Ada juga yang tumbuh tapi tumbuhnya itu pahit, nanam pare nggak ada yang manis, semuanya pahit. Itu ada yang pahit, tapi pare masih mendingan, bisa dimakan. Ada yang memang pahit dan tidak bisa dimakan, tapi tetap tumbuh dan tetap bisa dimanfaatkan. Artinya dimanfaatkan buat berteduh orang ya bisa, kemudian daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lain. Yang penting bisa tumbuh. Ini air kepada tanah. Begitu juga Al-Quran yang turun dari langit kepada hati, menumbuhkan itu, menumbuhkan dan bisa dimanfaatkan. Sebagian ada tanah atau ada hati yang bentuknya seperti ini, bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, walaupun ada yang pahit, ada yang beda, ada yang bisa dimanfaatkan orang banyak, ada yang sedikit. Sebagian juga ada tanah dan juga ada hati yang apabila diturunkan Al-Quran, diturunkan hujan kalau tanah, itu tidak menyisakan apa-apa, boro-boro buat numbuhin, udah kalis begitu aja, hilang begitu aja, itu ada. Contohnya batu karang coba dah. Ada yang coba nanam daun pandan, nanamnya di batu karang, nggak bakal bisa tumbuh itu. Karena bukan hanya itu, dia memang batu karang nggak bisa yang namanya menumbuhkan, namanya menampung air aja nggak bisa dia. Buat nampung air nggak bisa. Air hujan sebanyak apapun hujan itu turun, dia menimpa batu karang atau menimpa tanah yang jenisnya seperti batu karang, tanah yang tandus, maka hilang begitu aja udah. Airnya hilang begitu aja, ditampung nggak bisa, buat tanaman-tanaman juga nggak bisa. Demikian juga Al-Quran yang turun dari langit, nasihat-nasihat yang turun, yang melalui lisan para nabi, kemudian diwariskan melalui lisan para ulama, itu ada yang sampai ke dalam hati, ada yang hilang begitu aja udah, nggak ada manfaatnya apa-apa. Boro-boro menumbuhkan, diem aja di hati itu nggak ada. Udah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, udah begitu aja, nggak bisa menumbuhkan apa-apa. Ini banyak ulama mufassir yang memang menyamakan antara air turun dari langit dengan Al-Quran yang turun dari langit, karena dua-duanya sumber kehidupan, saudara. Air itu sumber kehidupan. Begitu juga Al-Quran adalah sumber kehidupan. Bedanya kalau air sumber kehidupan fisik, bumi, tapi kalau Al-Quran sumber kehidupan hati. Hati ada yang bisa nampung, ada yang bisa bukan sekedar nampung tapi menumbuhkan. Di antara yang menumbuhkan ada yang buahnya dipetik orang banyak, ada yang buahnya buat diri sendiri. Di antara yang buahnya itu bisa dipetik orang banyak, itu ada yang rasanya enak, ada yang rasanya pahit, ada yang rasanya asam dan lain sebagainya. Oleh karenanya ulama juga beda-beda. Ulama beda-beda karena menerima dari Allah nasihat-nasihat waktu dia belajar, menerima ayat-ayat Al-Quran melalui lisan guru-gurunya, melalui nasihat gurunya. Kiai-kiai beda. Ada yang kiai omongannya kencang banget atau pedes banget. Ada. Buah juga begitu, ada yang pedes ya. Ada juga tumbuhnya lain-lain. Ada yang omongannya lembut, manis, ada. Ada juga yang omongnya dikit tapi manfaatnya banyak.
manfaatnya banyak. Begitu ketemu sama kiai ini, diem aja, itu masalah udah selesai. Dia nggak ngomong. Ada modelnya macam-macam, kayak bagaimana buah yang Allah tumbuhkan dari pohon-pohonan, pohonnya dari tanah. Nah, kemudian buah-buah ini beraneka macam rasanya. Itu juga ilmu yang diemban atau yang dimiliki oleh ulama, ini tumbuhnya dari ayat-ayat Allah ke dalam hati. Hati ini kemudian menumbuhkan yang manfaatnya nanti macam-macam. Allah sangat mampu untuk membuat hal yang demikian, sangat kuasa untuk menumbuhkan. Nah, kemudian kita lihat di sini, setelah Allah tumbuhkan, tsumma yahiju. Jamaah rahimakumullah, tsumma itu litartib at-tarahi. Tsumma itu kalau dalam ilmu nahwu itu namanya untuk suatu yang berurutan setelahnya, tapi agak lama. Beda dengan fa. Kalau fa itu sebentar. Fa itu bisa diartikan lalu. Ya, saya duduk lalu minum. Berarti dekat antara duduk dengan minum. Aq'ud fa ashrab. Nah, tapi kalau tsumma kemudian itu agak jauh. Setelah tumbuh, Allah tumbuhkan dengan air hujan tadi tumbuh-tumbuhan yang beraneka macam bentuknya, ragam dan buahnya beraneka macam. Tsumma yahiju, kemudian tumbuh-tumbuhan itu mengering. Memang seperti itu, mengering. Tumbuh-tumbuhan mengering, kemudian menguning, daun-daunnya rontok. Rontok jatuhnya kemana, Bapak? Jatuh ke langit apa jatuh ke bumi? Jatuh ke bumi. Rontok, jatuh ke bumi, hancur, remuk, dimakan mikroorganisme, dimakan binatang-binatang kecil, atau oleh tanah, kemudian didaur ulang lagi oleh tanah jadi sesuatu yang bisa dimakan lagi oleh mikroorganisme atau oleh makhluk-makhluk yang lebih kecil lagi. Ini menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini memang akan hancur. Kehidupan dunia ini tidak ada yang abadi dan akan mengalami kehancuran, akan menuju kehancuran. Kita semua ini kan semua lagi pada nungguin mati, betul? Lagi nungguin mati ini. Cuma bedanya ada yang cara nunggunya kayak kita ngaji mulu, amin. Ada yang nunggunya sambil sholat jamaah, ada yang nunggunya dari taklim ke taklim begitu terus setiap hari. Ada yang nunggunya dari niat ke niat. Hari ini niat pengen sholat, besok niat pengen sholat, besok niat terus. Ini namanya orang-orang mukmin yang senantiasa niat untuk melakukan baik. Walaupun nunggu kerusakan kita, nunggu mati, tapi kita isi dengan perkara-perkara yang Allah ridho. Insya Allah yang seperti ini sangat manfaat, dan nanti ujungnya biasanya adalah ujung yang baik atau husnul khatimah, amin. Tapi ada juga yang nunggu tapi dia nggak tahu nunggu, nggak sadar kalau nunggu, tahu-tahu mati begitu aja, tahu-tahu mati begitu aja, nggak tahu sebenarnya itu dia sedang menunggu kematian, menunggu kerusakan. Orang-orang yang demikian, yang lalai, sudah Allah berikan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang sifatnya ayat kauniyah, yaitu ayat yang ada di alam, udah Allah berikan. Contoh-contohnya, dia punya ayam udah umurnya udah 5 tahun, udah lama banget, udah tua, lama-lama mati. Kemudian dia juga melihat tetangganya, ada tetangganya udah tua, mati juga. Itu dikasih nasihat sebenarnya, tapi dia nggak berasa juga kalau itu adalah nasihat dari Allah. Dia tidak berasa bahwa dunia ini sebenarnya mengalami atau menuju kehancuran, dan dia pun nanti akan menuju itu. Tidak bisa mengambil ayat yang seperti itu, maka dia tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat kauniyah, dari kejadian yang ada di depan mata. Ayat kauniyah namanya, dia nggak bisa ngambil pelajaran, apalagi dari Al-Quran. Ayat ini ditutup, inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Dalam hal yang demikian itu, kejadian tentang turunnya hujan, kemudian tumbuh tanaman-tanaman, berbuah, menguning, akhirnya rontok dan juga mati, hancur. Ini dalam hal yang demikian menuju kehancuran, ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada peringatan untuk orang-orang yang berpikir, orang-orang yang memiliki akal. Liulil albab, orang-orang yang memiliki akal artinya.
Orang-orang ulul albab ini kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Disebutkan juga di ayat sebelumnya ulul albab yang artinya itu orang-orang yang memiliki akal. Kita juga demikian, hadirin. Yang kita baca dari Al-Quran ini sebagian ada yang sifatnya menjadi pemicu kita. Disuguhkan ayat 21 ini, disuruh kita melihat kejadian, melihat tentang peristiwa turunnya hujan, menumbuhkan tanaman-tanaman. Kita suruh melihat juga kejadian yang nyata di depan mata kita. Ayat kauniyahnya, ada orang sakit, kemudian sakit lama sakitnya, tapi nggak mati-mati. Ada juga yang nggak pakai sakit tapi mati juga. Ada. Artinya semuanya menuju kerusakan. Kita juga begitu, menuju kerusakan. Kita akan menuju kepada kehancuran dan kita akan mati nanti pada waktunya. Keadaan kita mati sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita hidup ngaji, insya Allah matinya juga lagi ngaji nanti. Minimal lagi niat pengen ngaji, besok pengen ngaji di Baitur Rahman, ada. Lagi pengen niat ngaji, tahu-tahu ada ajal, maka masih dalam niat pengen ngaji. Karena Allah akan mematikan seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya ngaji, maka akan dimatikan dalam keadaan ngaji dia. Begitu juga nanti dibangkitkan, Allah akan bangkitkan seseorang dalam keadaan sesuai matinya dia. Kalau matinya dia tadi dalam keadaan ngaji, maka nanti di sana akan Allah bangkitkan juga dalam keadaan ngaji. Artinya kumpul sama orang-orang yang demen ilmu. Siapa orang yang demen ilmu? Para ulama, para nabi, itu orang-orang yang memang mewarisi ilmu, mewariskan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Memang kalau kita kupas dari segi lafadznya, ada tsumma yukhriju bihi zar'an. Allah sebutkan di sini dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu diantara maknanya itu adalah listihdar, lil istihdar wat tajad wal istimrar, untuk menghadirkan. Jadi kalau Allah sebutkan di sini, fasalakahu ya nabi afil ardi thumma yukhriju bihi zar'a. Thumma yukhriju ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu punya makna untuk menghadirkan kejadian. Jadi seolah-olah lihatlah bagaimana Allah menurunkan air, Allah menurunkan hujan dari langit, dan Allah sedang menumbuhkan, Allah sedang mengeluarkan buah-buahan, mengeluarkan tanaman-tanaman, dan ini akan terus berlangsung, saudara. Dan sekarang pun sedang terjadi. Kita nggak tahu aja, kita nggak tahu ini di pinggir kali banyak pohon-pohon atau banyak tanaman-tanaman yang memang sedang tumbuh, dan itu yang lagi numbuhin Allah. Penggunaan fi'il mudhari di sini adalah untuk menunjukkan bahwa ini lagi terjadi semuanya. Allah sedang menurunkan air hujan. Lagi terjadi nggak sekarang? Terjadi. Allah lagi menumbuhkan tanaman. Terjadi nggak? Terjadi. Cuma kita nggak ada aja yang di pinggir kali. Kita nggak ada yang aja merhatiin ke pot. Nggak ada yang merhatiin ke tanaman. Sedang terjadi semuanya. Penggunaan fi'il mudhari untuk menunjukkan ini sedang terjadi. Cuma kita kadang-kadang lalai dan kita kadang-kadang tidak sempat untuk memperhatikannya. Selain itu, fi'il mudhari itu untuk istimrar. Artinya istimrar selamanya akan terus-menerus begitu. Selamanya akan terus-menerus Allah menurunkan hujan, dan dengan air hujan itu akan Allah tumbuhkan tanaman-tanaman yang beraneka ragam, dan itu akan terus. Begitu juga mereka, tanaman-tanaman ini atau makhluk-makhluk hidup ini akan menuju kehancuran, akan terus-menerus seperti itu. Nggak ada yang abadi, nggak ada yang awet, ya nggak ada pohon-pohonan yang hijau terus, ya yang sifatnya hidup terus sampai selamanya dia nggak mati, nggak ada. Pasti akan ada yang namanya kerusakan.
Ini adalah peringatan untuk ulul albab, peringatan untuk kita yang bisa mengambil pelajaran bahwasannya kehidupan di dunia ini sementara dan pasti kita akan dibangkitkan dan kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti atas perbuatan-perbuatan kita. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Afaman syaraha sadrahu lil islam, apakah sama orang yang hatinya menerima iman dengan tidak menerima iman? Faman syarahallahu sadrahu lil Islam, maka siapa orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, fahtada, maka kemudian dia mendapatkan petunjuk, fahuwa ala nurim mir rabbih, maka dia tetap atas cahaya dari Tuhannya. Apakah orang tersebut kaman toba'a ala qalbihi, seperti orang yang menolak atas hatinya. Dalla ala hada fawailun, menunjukkan atas pengertian ini lafaz berikut, fawailun, maka maka celakalah, kalimatu adabin, yaitu ini kata untuk siksa. Celakalah lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, untuk orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah. Ai an qabil Quran, maksudnya jauh dari menerima Al-Quran. Ulaika fi dhalalim mubin, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang hatinya keras, fi dhalalim mubin, tetap dalam kesesatan yang nyata. Bayinin maksudnya ketetapan yang nyata, kesesatan yang nyata. Apakah sama orang yang Allah berikan iman dengan orang yang tidak Allah berikan iman? Tentu orang yang Allah berikan iman, yang kemudian Allah lapangkan dadanya dengan agama Islam, dan dengan demikian mengambil petunjuk-petunjuk atau mengambil hidayah, ini tentu ada dalam cahaya Tuhannya, maksudnya cahaya Allah. Tentu tidak sama dengan orang yang tidak menerima iman. Tentu beda dengan orang yang tidak menerima hidayah atau menerima petunjuk dari Allah. Allah sebutkan di sini man syaraha sadrahu, ini adalah untuk orang-orang yang tadi kaitannya dengan ayat sebelumnya, ulul albab. Ulul albab yang disebut di ayat 21 dan ayat sebelumnya, ini adalah orang-orang yang punya akal, yang hatinya dipakai untuk menerima nasihat, akalnya dipakai untuk merenungkan peristiwa-peristiwa yang ada di alam semesta. Karena peristiwa yang ada di alam semesta itu ayat kauniyah. Adapun peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang ada di dalam Al-Quran namanya ayat qauliyah. Ayat qauliyah dan ayat kauniyah, dua-duanya menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan kemahakuasaan Allah. Dua-duanya ini menunjukkan Allah sangat kuasa. Nah, lalu bagaimana dengan ulul albab? Ulul albab inilah orang yang hatinya Allah lapangkan, hatinya Allah jembarkan untuk menerima Islam. Untuk menerima Islam, maka hatinya ulul albab, hati orang yang memikirkan, merenungkan penciptaan alam, ini gampang untuk menerima Islam dan jembar atau lapang untuk menerima Islam. Jamaah rahimakumullah, Allah gunakan di sini kata sadrahu lil Islam, dada itu kan memang kadang-kadang ada yang dadanya sempit, ada yang dadanya lapang. Kalau kita lagi marah biasanya ya, kalau kita lagi marah itu kelihatan dada kita sempit banget, nyesek. Gimana supaya lapang? Biasanya kita ambil napas dalam-dalam. Betul apa enggak? Begitu ya. Itu artinya lagi sempit dadanya itu. Lagi sempit. Bagaimana melapangkannya? Melapangkannya caranya dengan menghirup udara, kemudian agak panjang dihembuskan agar lebih lapang lagi. Kemudian lebih lapang lagi dan rada tenang. Begitu juga Islam. Islam ini memberikan kelapangan. Artinya kelapangan membuat orang-orang yang memeluknya, membuat orang-orang yang menerimanya
itu orang yang berlapang dada. Orang yang berlapang dada, orang yang memang hatinya itu jauh dari keluh kesah, jauh dari gedumel, jauh dari segala keresahan, galau, risau itu nggak ada untuk orang-orang yang sudah benar-benar hatinya menerima Islam. Kenapa demikian? Karena ada cahaya Allah, hadirin. Diibaratkan di sini orang yang mendapat hidayah itu punya cahaya. Dia punya penerangan dan tidak akan panik. Kalau kita mati lampu, ya, kalau kita mati lampu, itu kita mau jalan kemana-mana, bawaannya kan takut, khawatir. Ini belah mana ini? Takutnya kesandung, mana bekas mainan bocah atau bekas tadi ada ini, ada barang-barang, takut kesandung. Ada yang namanya kekhawatiran, kecemasan. Itu gelap. Kenapa gelap? Kita nggak tahu soalnya. Yang namanya gelap nggak tahu kondisi. Apalagi di satu tempat yang kita belum akrab, bukan di rumah kita. Mati lampu, pet aja gitu, gelap, pet, gelap. Ini nggak ada cahaya sama sekali. Maka yang muncul itu adalah keresahan. Yang muncul itu adalah satu kegundahan hati kita. Ini benar-benar akan sempit di sini. Kenapa sempit? Khawatir. Mati lagi begitu. Mati lagi. Orang Islam jangan begitu, tapi innalillahi inna ilaihi rajiun. Mati ini lampu. Nah, kemudian untuk melakukan sesuatu, kita jalan untuk ambil barang segala macam, ini juga pasti kita nggak bisa cepet-cepet. Kenapa? Khawatir, sandung, khawatir macam-macam dah. Kenapa khawatir? Karena gelap. Beda dengan orang-orang yang punya keimanan. Orang yang punya keimanan ini selamanya terang, nggak akan menghadapi sesuatu dalam kegelapan, nggak ada. Kenapa? Karena orang yang memiliki iman ini sudah Allah berikan cahaya. Bahkan seolah orang-orang yang beriman ini dia berjalan mengendarai cahaya. Ada cahaya, Bapak, cahaya, dan kita naik di atas cahaya itu. Kira-kira kita jalan itu ada gelap nggak tuh? Nggak bakal ada gelap. Orang kita itu di atas cahaya, kita di atas cahaya, dan nggak akan ada gelap. Kalau nggak akan ada gelap, nggak bakal ada yang namanya risah, resah, gelisah, itu nggak bakal ada. Karena kita tahu, oh ini ada air, perawat bebek kepleset, oh ini ada jurang, oh ini ada comberan. Kita tahu semua. Kenapa? Terang. Demikian juga cahaya iman. Cahaya iman ini membuat seorang tidak punya rasa gelisah, resah, nggak ada. Nanti puncaknya, Bapak, puncaknya adalah hidayah yang sempurna. Hidayah yang sempurna itu tanda-tandanya ar-ridha bi qada'illah, al-hudal kamil, hidayah yang sempurna. Min alamati, dari tanda-tanda hidayah yang sempurna itu adalah ridho dengan seluruh qada Allah. Kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, dikasih susah, dikasih sakit, dikasih senang, dikasih kelapangan rizki, itu kita senang aja. Senang dikasih kelapangan rizki kita. Senang nggak? Dikasih sehat terus, senang. Dikasih duit banyak, senang. Saya ganti yang lain ya. Dikasih sakit, dikasih duit, banyak utang lagi. Kalau kita bisa ridho dalam semua keadaan, dikasih kaya ridho, dikasih miskin ridho, maka hidayah ini hidayah yang sempurna. Ini puncaknya. Kalau hidayah yang sempurna, maka tadi seperti fahuwa ala nurim mir rabbih, seperti berjalan di atas cahaya. Gak bakal yang namanya resah, gak bakal namanya gundah, karena dia tahu, oh ini Allah kasih ketetapan ini untuk saya tahu ini yang terbaik buat saya. Coba kalau Allah kasih duit banyakan, pasti saya rada bangor, pasti saya lupa sama al-ikhlas. Maka Allah kasih ini duit dikitan, ya cukuplah buat ini aja, buat kehidupan sehari-hari, penghidupan sehari-hari. Dia tahu, dia selalu memandang bahwa ketetapan Allah itu yang terbaik buat dia, dan demen dengan ketetapan Allah. Karena ridho itu artinya sururul qalb bima qadallah.
walau murran. Ridho itu senangnya hati kita terhadap takdir Allah meskipun pahit. Senang meskipun pahit, itu namanya ridho. Kalau udah sampai pada kondisi seperti ini, maka ini yang namanya hidayah yang sempurna, al-hudal kamil. Dengan demikian cahayanya cahaya yang paling sempurna, paling terang lagi dibanding cahaya. Karena tingkat keimanan tentu beda-beda. Tingkat keimanan seseorang itu beda-beda, sebagaimana cahaya itu juga beda-beda. Ada yang wattnya cuma 5 watt, rip 5 watt, nanti ada geledek dikit mati. 5 watt putus sudah bolanya. Ada yang terang banget dan tidak akan mati cahayanya. Inilah cahaya para wali, cahaya para nabi. Ini nggak bakal bisa redup. Meskipun Allah berikan bala, musibah, ketapan, tetap terang dan tetap tenang. Kenapa? Karena dia tahu cahayanya sangat terang. Dia tahu mana yang Allah tetapkan. Dia tahu di situ jelas bahwa oh ini baik buat saya, oh ini fungsinya nanti buat umat saya atau fungsinya buat orang-orang dekat saya, oh untuk murid-murid saya, tahu semuanya. Tidak pernah ada yang namanya keresahan. Soalnya terang benderang yang Allah takdirkan pada dia itu sudah terang benderang. Tidak heran kalau wali-wali Allah ini disebut la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa susah. Kenapa? Imannya sudah merasuk dalam dada. Imannya adalah cahaya, dan cahayanya cahaya yang paling terang. Bahkan cahayanya bukan cuma bisa buat diri sendiri, tapi bisa untuk orang banyak. Jelas tidak ada yang namanya gelap. Kalau nggak ada kegelapan, ya berarti nggak ada keresahan. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hadirin jamaah rahimakumullah, perbandingannya atau kaitannya dengan ayat sebelumnya. Kenapa di sini disebutkan Allah melapangkan dada orang yang menerima Islam, orang yang menerima nasihat-nasihat dari kejadian alam semesta atau menerima nasihat dari Al-Quran. Ini macam-macam, ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menerima seperti orang-orang Islam akhirnya tumbuh dan juga nanti berbentuk cahaya. Selain berbentuk hasil-hasil yang bisa dimanfaatkan, berbentuk cahaya. Tapi ada juga orang yang menerima nasihat dari Al-Quran maupun dari kejadian alam semesta, itu makin keras hatinya. Lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ada yang seperti itu. Orang-orang yang justru dibacain Al-Quran atau diberikan nasihat makin keras. Ngomong apa sih Tat? Ada yang begitu. Ngomong apaan sih hari gini? Orang lagi sibuk-sibuknya nyari duit, ngapain sih ngomongin begini? Ada yang makin keras, ada yang begitu. Ini disebutkan lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Gara-gara disebut nama Allah, itu justru dia makin keras hatinya. Itu ada yang seperti itu. Nauzubillah. Demikian juga tanah tadi juga ada yang dikasih hujan itu nggak bakal bisa nampung, boro-boro buat numbuhin, buat nampung aja itu nggak ada. Sebagian dari tabiat manusia ada yang keras hatinya, tidak bisa menampung nasihat. Ini Allah ancam fawailun lil qasiyati qulubuhum. Orang yang tidak bisa menerima nasihat, yang modelnya seperti batu karang, seperti batu atau tanah kapur, tidak bisa menumbuhkan apa-apa, ini mendapat celaka dari Allah. Bukan karena Allah ingin mencelakakan, tapi karena memang dasarnya dia tidak bisa menerima nasihat. Sebagian ulama ada yang bilang begini, kita kan kenal ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah atau dengan menyebut Allah hati tenang. Itu hati orang-orang mukmin. Kayak kita begini nih, amin. Disebut nama Allah makin tenang. Tapi ada juga yang disebut nama Allah, para ulama bilang dengan disebutkan nama Allah ada juga yang makin keras hatinya. Ada yang seperti itu. Makin buta mata hatinya ada. Kenapa? Karena hatinya memang udah dasarnya nggak bisa nerima nasihat. Contoh mudah begini, saudara. Kalau udah sakit ya, kan yang namanya duren enak ya. Enak duren habis makan nasi ini, habis makan nasi kebuli, makan duren, sediain kopi, enak gak tuh? Coba buat yang sakit darah tinggi dah.
besok kagak ngaji, besok udah pokoknya. Buat yang sakit itu kadang-kadang makanan yang enak sekalipun itu nggak enak, ditolak sama dia. Ini perbandingan aja, bukan berarti orang yang sakit tuh berarti orang yang menerima sehat, bukan perbandingan. Namanya makanan saja, makanan yang mahal, mewah dan yang paling enak aja itu untuk orang-orang tertentu dia nolak, nggak mau dia. Kenapa? Karena menurut dia nggak enak, menurut dia itu bahaya. Nah begitu juga nasihat perbandingan demikian. Ayat Al-Quran, nasihat-nasihat agama untuk orang-orang tertentu ditolak mentah-mentah sama dia. Kenapa? Karena memang kata dia nggak enak yang begituan. Enakan gimana? Enakin ngomongin maksiat, enakan ngomongin yang lain. Ini dua macam model manusia. Ada yang menerima nasihat-nasihat dan juga ada yang justru makin keras hatinya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, makin keras hatinya, naudzubillah. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allahu nazzala ahsanal hadithi wallahu a'lam bissawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.